Dalam Alkitab Roh Kudus juga disebut Roh Yesus. Tapi bukan berarti ya ada dua roh, ada satu roh saja dalam diri Allah itu. Kalau Roh Kudus disebut Roh Yesus artinya apa? Roh Kudus itu diberikan kepada kita melalui nama Yesus. Yesus Sang Mesias. Aku akan mengutus penolong yang lain. Siapa yang mengutus? Yesus. Makanya Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Bagaimana makna ketuhanannya? Kita lihat sekarang. Yesus. Untuk mendasari pembahasan kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembahasan kita adalah keilahian dan ketuhanan Yesus Kristus. Dalam ayat yang tadi kita baca, kita membaca pengakuan Thomas ketika melihat bukti bahwa Yesus disalibkan. Bahkan dia melihat bekas paku pada tangannya, pada lambungnya. Thomas mengakui dia, menyampaikan kredo kepadanya yang bunyinya my Lord and my God. Bahasa aslinya adalah ho kurios mau, keoteos mau. Jadi artinya ya Tuhanku dan Allahku. Di sini tegas Injil mencatat bahwa Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Lalu Yesus membenarkan itu. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah bedanya kata Tuhan dan kata Allah? Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Namun sebelumnya sering kita mendapatkan pertanyaan, apakah ada di dalam Alkitab statement dari Yesus sendiri, akulah Allah, sembahlah aku. Itu yang sering dipertanyakan oleh para polemikus. Lalu biasanya saya jawab, adakah statement dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Karena kita tidak bisa mengukur agama orang dari sudut pandang kita. Ini pertanyaan yang dulu sering dipertanyakan oleh polemikus muslim. Dari India namanya Zakir Naik. Dan orang Kristen biasanya bingung. Padahal statement itu tidak hanya bersifat via positiva, tetapi juga via negativa. Dan jawabannya ini, Yesus mengakui apa yang diungkapkan oleh Thomas tentang dirinya, bahwa Thomas mengatakan my Lord and my God. Namun kalau mau dituntut, ya, pernyataan positif tentang Yesus, tentang diri Yesus dari ucapannya sendiri tentu ada. Pertama, orang Yahudi itu sangat menghormati kekudusan Tuhan. Maka setiap kali ada kata yang ditulis hanya dalam huruf mati, YHWH, itu tidak dibaca. Bacaan Jehovah itu sesungguhnya bacaan akademis yang dibuat oleh orang-orang Kristen di Eropa. Begitu juga Yahweh, itu bacaan yang juga direkonstruksi. Karena kita tidak tahu bagaimana bacaan yang sebenarnya, saking hormatnya orang Yahudi terhadap nama Tuhan. Namun saudara-saudara, setiap kali karena hormatnya pada nama itu, setiap kali nama itu muncul dalam Alkitab, mereka membacanya Adonai atau Hashem, sang nama, nama di atas segala nama. Maka biasanya ketika ada firman Tuhan dari kitab Torah, ya, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, biasanya orang Yahudi membaca Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dia tidak berani membaca
huruf-huruf itu kecuali dengan bacaan Adonai. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Namun ketika orang Yahudi mendengar kata-kata nama di atas segala nama, mereka langsung tahu bahwa itu nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan statement Yesus sendiri? Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58, pada ayat sebelumnya yaitu ayat 56, itu Yesus mengatakan Abraham melihat hariku dan dia akan bersuka cita karena dia akan melihatnya. Namun orang Yahudi mereaksinya, umurmu belum sampai 50 tahun. Yang disebut belum sampai 50 tahun itu adalah kemanusiaan Yesus yang datang ke dunia. Namun Yesus sudah ada sebelum Abraham, maka Yesus menjawabnya dengan kata-kata, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara-saudara, itu saya cantumkan di dalam bahasa aslinya. Pertama, original language of our Lord Jesus Christ, yaitu bahasa Aramaik yang di atas itu. Lalu yang di bawahnya itu bahasa Yunani, di mana di dalam bahasa Aramaik itu amin. Amar analehon, amin. Jadi kata yang diterjemahkan sesungguhnya. Kata yang diterjemahkan sesungguhnya itu amin. Dan kata itu selalu mengawali sabda Yesus. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, selalu mengawali sabda Yesus. Itu bahasa aslinya amin. Di sini amin 2 kali diulang. Amin lego umin. Prin abram kinistai ego eimi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tentu di sini bukan keberadaan Yesus yang belum berumur 50 tahun ketika kemanusiaannya turun ke bumi. Tapi yang dimaksudkan aku ada sebelum Abraham, itu adalah aku sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu, langit, bumi, laut dan seisinya ini diciptakan, dijadikan oleh Dia. Maksudnya bukan oleh kemanusiaan Yesus, tetapi oleh Yesus sebagai firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah makna Yesus adalah Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kealahan ini diungkapkan baik secara eksplisit ketika Yesus mengakui apa yang dikredokan, apa yang diungkapkan oleh imannya Thomas, namun juga secara implisit ketika Yesus mengatakan, amin aku berkata kepadamu. Kalau saudara-saudara membaca Alkitab di dalam bahasa Arab ini, itu diterjemahkan dengan al-haqo aqulul lakum. Al-haqo aqulul lakum. Qabla ayyulada Ibrahim anna kainu al-majdu lillahi daiman. Itu bukan kitab suci umat Islam, bukan, ini dari sini, ini Injil bahasa Arab ini. Ya, Al-Kitabul Muqaddas. Ya, kitab suci ini diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Ausat di Libanon. Ya, sudah kembali ke firman Tuhan. Jadi yang dikatakan Yesus, aku ada sebelum Abraham jadi, itu aku sebagai firman Allah. Namun Yesus juga memberikan kode ketika dia bicara amin selalu di depan. Kalau nabi-nabi, aminnya selalu di belakang. Kita doa, misalnya doa Bapa kami, ya, dan jauhkanlah kami dari yang jahat, li'ana lakal mulka wal quwata wal masda ilal abad, amin. Itu tadi bahasa Arab juga. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Daud juga berkata begitu, nabi-nabi berkata begitu. Karena nabi-nabi bukan pemilik kepastian itu. Tetapi Yesus adalah penjawab doa. Dia firman Allah. Dia bukan sekedar penerima firman, tetapi dia adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Amin. Lalu kata amin, ini sesungguhnya gelar Tuhan sendiri. Wahyu pasal 3 ayat 14.
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Karena firman Allah itu sumber dari ciptaan Allah. Ciptaan Allah semuanya terjadi karena firman-Nya. Kalau dalam terjemahan baru, tahun 1974 diterjemahkan permulaan ciptaan Allah, itu bukan Yesus diawali oleh waktu. Karena terjemahan ini, terjemahan loh ya, bukan teks asli ya. Teks aslinya sama itu. Hi arketis ketesios tuteu. Kata arke itu artinya bisa permulaan urutan waktu, misalnya arkeologi, ilmu tentang purbakala. Tetapi juga misalnya ada kata arkangelos, malaikat penghulu. Bukan berarti malaikat itu malaikat permulaan, tidak, tapi penghulu malaikat. Pemimpin gereja ortodok di timur itu namanya patriark. Pater itu artinya bapak. Arki adalah bapak yang mula-mula dihormati. Jadi permulaan ciptaan ini bukan berarti Yesus diciptakan. Permulaan ini artinya permulaan urutan kehormatan. Makanya untuk menghindari saling silang penafsiran yang nantinya dimanfaatkan oleh kaum saksi Yehova, Lembaga Alkitab dalam terjemahan baru edisi 2. Bukan Alkitab diubah-ubah, ini terjemahannya. Terjemahan itu kan bisa berubah. Kitab apapun di muka bumi juga terjemahannya bisa berubah. Maka dalam edisi baru sumber dari ciptaan Allah. Karena apa? Firman itu kan sumber segala sesuatu. Segala sesuatu ada karena apa? Karena firman Allah, maka diterjemahkan sumber dari segala ciptaan Allah. Nah, kata amin itu sesungguhnya gelarnya Allah sendiri. Di mana kita bisa membaca di selanjutnya kitab Nabi Yesaya, ya. Kitab Nabi Yesaya pasal 65. Sehingga orang yang hendak mendapatkan berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Bahasa aslinya apa? Belohe amin, be Elohe amin. Demi nama Allah Sang Amin yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah Belohe amin, demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Amin. Jadi Yesus gelarnya amin. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14. Allah Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita sebut Avenus Sebasemayim, Bapa kita yang ada di surga, juga gelarnya amin. Berarti Yesus itu adalah sehakikat dengan Bapanya, sehakikat dengan Allah, karena sebagai firman Allah, firman itu adalah Allah. Kita lanjutkan saudara-saudara. Firman Tuhan dengan sangat jelas ya menjelaskan kepada kita tentang hakikat ketuhanan dan keilahian Kristus. Sekarang yang kedua, apa makna ketuhanannya? Next. Saudara-saudara, seringkali di dalam percakapan kita bertanya, kenapa ada ungkapan tidak ada ilah selain Allah? Itu bukan hal yang asing bagi orang Kristen. Jangan salah ya. Kita kalau membaca di dalam Alkitab, misalnya ketika nabi-nabi Baal berperang secara rohani dengan Elia, apa yang terjadi di situ? Elia korbannya diterima dengan dibakar api, ya. Tetapi nabi-nabi Baal mereka sambil berteriak-teriak, tapi doanya tidak dijawab. Lalu mereka semua menyaksikan bahwa bunyinya Adonai Huha Elohim. Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Di sini YHWH, Yod-He-Vav-He itu adalah gelarnya dari Allah. Karena artinya apa? Tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4, bahasa Yunani aslinya Audeis Theos Eimiis diterjemahkan dengan La ilaha illallah. Ini ada dalam Alkitab bahasa Arab. Tidak ada ilah selain dari Allah yang esa. Itu bahasa Arabnya wa alla ilaha illallahul ahad. Lalu ayat 6 ditegaskan, bagi kita hanya ada satu Allah. Ayat 5, meskipun di dunia ini ada banyak yang disebut Elohim, ilah-ilah, namun bagi kita hanya ada satu Allah.
walana ilahun wahid wa huwal abul ladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u. Ini Alkitab bahasa Arab, saya tidak ngomong agama lain, ya. Meskipun ini mirip dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalnya semuanya dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Dalam teks 1 Korintus pasal 8 ayat 4 juga dituliskan bahwa Bapa itu sumber segala sesuatu dan semuanya ini akan kembali kepadanya. Maka dikatakan wa ilaihi narji'un. Itu menegaskan apa? The Godhead of God. Jadi divine, keilahian, bahwa tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan. There is no God but God. Besar, ya. Tidak ada ilah kecuali al-ilah, Allah yang satu-satunya. Baru yang kedua, the lordship, yaitu ketuhanan. Itu dikatakan wa rabbun wahid wa huwa Yasu'al Masih alladzi bihi kullu syai'in wa bihi nahya. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu diciptakan dan yang karena Dia kita hidup. Satu Tuhan, one God, God the Father, one Lord, our Lord Jesus Christ. Ya, satu-satunya Allah, hanya Dia. Tidak ada ilah selain Allah. Allah yang satu itu dalam dirinya sendiri ada firman-Nya yang kekal, ada rohnya yang kekal. Seperti dalam diri manusia ada pikiran manusia yang bersama dengan dirinya dan ada roh manusia yang ada dalam dirinya, namun kita jumlahnya satu. Meskipun tidak sepenuhnya sama, mirip dengan satu matahari, ada wujudnya yaitu benda penerang di angkasa. Kita bisa melihat matahari karena matahari bersinar. Lihat sinarnya, kita bisa merasakan matahari dari panasnya. Matahari, sinarnya, dan panasnya adalah satu. Itulah sebabnya maknanya ya bahwa firman Allah itu ada dalam diri Allah. Itu misalnya disebutkan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kalau Allah Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Allah. Yang keluar dari Allah ini tentu bukan kemanusiaan Yesus, karena Yesus itu punya dua natur. Sepenuhnya Allah sebagai firman Allah dan sepenuhnya manusia sebagai putranya Bunda Maria. Nanti kita bahas pada sesi kedua. Makna ketuhanannya itu aku keluar dari Allah karena firman Allah itu keluar dari Allah. Pikiran saya keluar dari mana? Dari diri saya. Tapi pikiran saya dan saya adalah satu. Maka kalau ada orang saksi Yehova, hanya Bapa yang layak menerima penyembahan, bukan anak. Anak itu artinya bukan beranak secara fisik. Kemudian kalau Tuhan punya anak, mana bidannya? Kok primitif sekali? Gak ada lah iman Kristen yang percaya bahwa Tuhan beranak secara fisik. Tidak ada ajaran seperti itu. Jadi anak Allah itu artinya firman Allah. Firman yang kekal yang menciptakan langit bumi seisinya itu. Kemudian kita kenal ketika firman itu datang ke dunia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi anak tunggal Bapa itu kiasan untuk sang firman tadi. Jadi bukan berarti Allah itu beranak. Kok primitif sekali Tuhan kok beranak. Jadi jangan GR lah menilai agama orang. Saudara-saudara, tapi kita sendiri juga jangan terlalu pede karena kita harus bisa jawab juga. Amin, saudara-saudara. Nah, itulah maknanya aku keluar dan datang dari Allah. Berarti firman Allah itu asalnya dari mana? Dari Allah. Tidak seperti lahir itu selalu lahir secara biologis. Pancasila itu lahir dari pemikiran Bung Karno. Siapa ibunya pemikiran? Kok bisa melahirkan Pancasila? Hanya tidak seperti itu kan? Sayalah yang melahirkan gagasan itu. Siapa ibunya gagasan? Ya toh? Kan tidak perlu harus kata harafiah seperti itu. Anak tangga apa berarti tangga punya istri? Ya toh? Apalagi anak tangga, anak sekolah masa gedung sekolahan juga nikah dulu. Kan tidak. Lalu yang kedua, Roh Kudus. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi sumbernya adalah satu. Tidak dua, tidak tiga. Karena Allah kita itu Allah yang esa. Firman Allah yang dikiaskan dengan Allah itu lahir dari Bapa.
Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Itu kelahiran kekal, bukan lahir dalam konteks fisik. Memang dalam Alkitab Roh Kudus juga disebut Roh Yesus. Tapi bukan berarti ya ada dua roh, ada satu roh saja dalam diri Allah itu. Kalau Roh Kudus disebut Roh Yesus, artinya apa? Roh Kudus itu diberikan kepada kita melalui nama Yesus. Yesus Sang Mesias. Aku akan mengutus penolong yang lain. Siapa yang mengutus? Yesus. Makanya Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Nah itu saudara-saudara. Lalu yang terakhir sekarang bagaimana makna ketuhanannya? Kita lihat sekarang. Next. Ya, gelar Tuhan bagi Mesias itu berasal dari kitab Mazmur atau kitab Jabur. Ya, Neum Hashem Ladoni Seflimini. Firman Tuhan, ini maksudnya Yehova, ini maksudnya Yahweh, ini maksudnya Adonai, huruf besar semua tadi, ya. Allah maksudnya. Kepada Tuanku, Seflimini, duduklah di sebelah kananku. Ini bukan ciptaan Kristen. Anda bisa membaca tafsir-tafsir Yahudi, yang sekalipun orang Yahudi tidak percaya dengan Yesus, tetapi mereka sama dalam pemahaman bahwa Mesias yang akan datang itu gelarnya Adoni, My Lord gelarnya. Jadi gelarnya Mesias itu memang My Lord. Makanya ketika malaikat menemui para gembala di kisah Natal itu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Karena ini gelarnya Mesias, yaitu My Lord. Ya, duduklah di sebelah kananku, berbicara tentang Raja Mesias yang tahtanya dipersiapkan baginya dalam kasih karunia dan duduk di atas tahta itu. Ini tafsiran Yahudi. Sekalipun harus saya katakan orang Yahudi belum percaya atau tidak percaya akan Yesus Kristus. Namun harapannya tentang Mesias itu tidak berbeda dengan harapan kita sebagai seorang Kristen. Karena itu dalam Yudaisme ada mereka yang mengatakan diri sebagai hanya kitab Taurat. Misalnya ketika kita bicara tentang orang-orang Saduki, orang-orang Parisi, mereka mengatakan penafsir Taurat. Orang-orang Eseni, yaitu yang meninggalkan peninggalan bagi kita, naskah-naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll, yang usianya lebih dari 2000 tahun. Dan ini merupakan pukulan telak kepada kaum yang suka menuduh kitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Bagaimana mungkin kitab suci Kristen dipalsukan? Karena Yahudi yang tidak percaya Yesus pun kitabnya sama dengan kitab kita. Jadi kalau orang Yahudi mau supaya cocok dengan tafsirannya, Alkitab diubah sesuai dengan pendapatnya dia. Misalnya, hamba Tuhan dalam Yesaya pasal 53. Dia bisa ganti aja dengan hamba-hambaku. Karena bagi orang Yahudi, nubuat itu bukan untuk Yesus, tapi untuk seluruh bangsa Israel. Makanya kata hambaku itu kan tunggal. Diganti hamba-hambaku supaya cocok dengan Israel people. Tapi itu tidak dilakukan. Orang Yahudi menolak Yesus itu sebagai Immanuel. Tapi nubuat Immanuel tetap ada di dalam kitab Nabi Yesaya, termasuk di naskah Laut Mati. Dan orang-orang Eseni, kelompok Yahudi yang memisahkan dari Yerusalem, tahun 152 sebelum Masehi ini menyebut diri sebagai Ose HaTorah. Yaitu apa artinya pelaku Taurat. Dan plus satu lagi Kristen yang menyebut dirinya bahwa Yesus itu penggenap Taurat. Baik mereka yang percaya Alkitab Perjanjian Lama sudah digenapi, maupun mereka yang masih menunggu penggenapan. Satunya umat Allah dalam penantian, satunya umat Allah di dalam penggenapan, tapi kitab sucinya sama. Itulah sebabnya Rabbi Moshe ben Maimun boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen, karena Kristen itu satu saudara dalam Taurat, tapi melarang mengajarkan Taurat kepada umat Islam. Saya ngomong begini juga tidak apa-apa kan, karena memang itu ada catatannya, jangan mengajarkan Taurat kepada orang Ismaelim. Ismaelim itu sebutan untuk orang Muslim, karena kalau cocok mereka ambil Taurat itu untuk membenarkan pandangannya, kalau tidak cocok mereka tuduh palsu. Karena kitab Taurat dianggapnya tidak diilhamkan dari surga. Nah itu konteksnya saudara-saudara. Karena itu ini bukti keaslian kitab suci. Masih ada banyak orang yang bertanya begini, kalau begitu apa makna ketuhanan itu? Pertama, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal
28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi artinya Tuhan itu adalah kepenguasaan, otoritas, ya, pengendali segala sesuatu. Itu artinya Tuhan atau Adonai atau Dominus bahasa Latin atau Lord bahasa Inggris. Lalu kedua, bukti dari arkeologi. Naskah-naskah Alkitab yang tadi saya sebutkan, sekalipun orang SNI itu munculnya kan zaman sebelum Yesus. Itu di dalam salah satu naskah di Laut Mati ditemukan saudara-saudara tentang Mesias yang akan datang. Itu fragmennya berjudul Mesias Langit dan Bumi. Apa yang dikatakan dalam salah satu fragmen naskah itu bunyinya Semayim ve'aret Yisma'u lemasihu. Jadi langit dan bumi, surga dan bumi mendengar suara Mesiasnya. Ini penemuan arkeologi. Dan ini cocok dengan apa yang dikatakan dalam sabda Yesus. Segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 2:36, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Lalu ada orang lagi bertanya, Pak, masa Tuhan kok mati? Tuhan gak pernah mati, saya bilang. Karena Tuhan itu jabatan. Dalam Alkitab ya, kalau Alkitab bahasa Inggris kan disebut Yesus itu Lord. Dalam kemanusiaannya Yesus disebut Lord. Tapi sebagai firman, Yesus itu adalah God. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Firman itu sendiri adalah Allah. Tapi ketika firman itu datang ke dunia, dia digelari Tuhan. Telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan itu tidak sama dengan seperti istilahnya God dalam bahasa Inggris. Tuhan itu adalah Tuan atas segala Tuan. Itu hanya Tuhan. Maka kalau Anda membaca di dalam bahasa Inggris, Lord Jesus, kemudian Yesus itu wafat, tidak ada ganjalan. Karena Lord itu bisa merujuk kepada yang fisik dan yang non fisik. Yang fisik sebagai gelar, ya kan? Kalau Anda bahasanya Jawa, Gusti Yesus sedo. Artinya yang sedo bukan Gustinya, tapi Yesusnya. Karena Gusti itu adalah jabatan. Itulah maknanya ketika di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, yang sebentar lagi kita lakukan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Tuhan. Artinya kematian Gusti, kematian Lord. Karena sesungguhnya ini gelar, maka kalau dikatakan, dialah orang yang pertama membawa berita duka tentang wafatnya Presiden Soekarno. Dialah orang yang pertama kali membawa berita bahwa Presiden sudah dipanggil Tuhan. Presiden sudah dipanggil Tuhan. Yang mati presidennya apa Soekarnonya? Soekarnonya. Karena presiden itu gelar. Ya saudara-saudara. Dan di dalam bahasa Arab, baik itu Islam maupun Kristen, kata Rob itu bisa berarti untuk yang ilahi, bisa berarti untuk yang tidak ilahi. Misalnya dalam surat Yusuf ayat 50, ya, kata irji'i ila rabbika, kembalilah kepada Lordmu, kepada Robmu, itu diartikan manusia. Ya. Lalu dalam pembahasan misalnya tuan rumah itu adalah Robuddar. Rob itu bisa untuk dua-duanya. Bahasa Indonesia, Tuhan, dulunya Patih Majapahit pun namanya masih Tuhan. Tuhan Kanaka. Apa berarti Patihnya Majapahit zaman Wikramawardhana itu Lord God? Kan tidak. Tuhan Kanaka, Tuan Kanaka. Prasasti Minyeh 7 ditemukan di wilayah Aceh ya sekarang ini. Itu ada ungkapan Ilahi Rabbi. Ilahi Rabbi yang artinya Tuhanku, Allah, Allahku Tuhanku. Itu untuk Tuhan. Tapi di situ kata raja juga berarti sama digunakan kata Tuhan. Tapi Tuhan itu belum dimaknai secara eksplisit hanya untuk Sang Pencipta. Bisa untuk manusia, bisa untuk Allah. Konteksnya apa? Ketika perempuan Samaria bertemu dengan Yesus, perempuan Samaria mengakui bahwa yang ditemuinya ini nabi. Karena orang Samaria itu mengharapkan Mesias yang akan datang itu nabi. Dan dia mengatakan, sekarang nyata bagiku,
Tuanlah nabi itu. Ya. Karena apa? Kata kurios yang dipakai, tapi orang Samaria belum tahu bahwa Yesus yang dia temui itu adalah nabi. Nah, tinggi mana antara Tuhan dengan nabi? Kan lebih tinggi Tuhan, masa dia sudah tahu dia Tuhan, belum tahu dia nabi. Makanya dalam Alkitab terjemahan terbaru itu diterjemahkan Tuanlah nabi. Tapi ketika Thomas bertemu dengan Yesus, bukti kebangkitannya bahwa Yesus itu bukan sekedar Tuhan biasa, tapi Tuhan atas segala Tuhan, maka Tuhanku dan Allahku. Itulah yang punya otoritas baik di surga maupun